Hadratul Mukarram Sahibul Majlis Akhuna Ustadzuna Ki Haji Hamdi Abdillah wa akhuna Ki Haji Muhyiddin wa akhuna Dr. Ki Haji Syarif wa akhuna Ki Haji Dadan Zainal Taqin, para asatiz, para guru, ikhwan dan akhwat, siswa-siswi, boleh maju lagi. Terus yang belakang maju. Insyaallah kita akan sambung kajian hikmah daripada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad Ibn Atha'illahi As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan semoga kita dimudahkan untuk memahaminya dan mudah juga untuk mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Rubbama abbara 'anil maqami man istasrafa 'alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi wa dzalika multabisun illa ala sahibil basirah. Orang berbicara tentang tasawuf siapa saja bisa. Jangankan orang yang sedang melakukan praktek tarbiyah ruhiyah, tarbiyah tasawuf, orang yang mengkajinya pun dapat memahami dan mengungkapkan ilmu tasawuf. Namun bagi orang yang telah melewatinya perjalanan tasawuf akan mengerti apakah yang bicara itu memiliki hakikat tasawuf atau tidak. Karena seperti orang udah nikah nyeritain tentang hubungan intim suami istri, yang udah sama yang belum ngomongnya kurang petah. Iya. Yang belum mau muter-muter gitu di teori. Dan yang udah mah mungkin pakai bahasa praktek gitu. Ya. Seperti saya artinya saya membaca buku-buku tasawuf. Ya. Itu ada yang penulisannya terlalu nazariyah. Nah, ada orang menulis yang terlalu amaliyah. Sehingga kita ngebaca nggak ngerti karena itu semuanya praktek. Ada ngerti teori pas gitu. Saya punya pengalaman sebelum bertasawuf lebih suka membaca teori, dan yang menulis baru disadari setelah kita masuk kepada dalam tasawuf bahwa buku yang kita gemari dulu itu memang sederajat dengan level kita. Karena yang terlalu praktis kita nggak ngerti. Tapi ketika kita juga ikut praktek baru ini menambah petunjuk, ya. Petunjuk bagi kita untuk melakukan praktek tasawuf.
Nah, hikmah ini menjelaskan tentang itu. Rubbama abbara anil maqami man istasrafa alaihi. Boleh jadi ya telah mengungkapkan tentang maqam orang yang menyongsong maqam itu, yang baru menyongsong ya, baru mau sampai istisyraf itu ya, masih dalam perjalanan tapi masih istasrafa ala, yani boleh dikatakan ittala'a alaihi wa qarabal wusul, itu baru yang dekat untuk sampai. Dia bisa menceritakan maqamat ya. Bahkan orang yang mengkaji, menukil, menghafal boleh. Tasawuf adalah ini, maqam ini, sabar ini, ridho ini ya, bisa ya. Bahkan boleh jadi memberikan kesan kepada orang, wah ya, dia betul-betul ahli, punya lahu maqamat gitu, punya akhlak gitu yang banyak. Ya seperti Al-Fakir menceritakan tentang hakikat gitu, lah kayak sohibul hakikat gitu. Padahal ada ungkapan naqilul kufri laisa bil kafir. Ya. Orang yang lagi sandiwara dia jadi orang kafir, belum tentu dia kafir beneran. Ini mah lagi cerita kita hakikat, karena kita ngaji dari guru kita nyampein. Orang mungkin ya akan menyangka atau si pembicara itu yuhimu annahu minhum gitu. Apa yuhimu itu? Membuat mereka menyangka bahwa, membuat orang menyangka bahwa dia adalah ahli hakikat, bahwa dia adalah orang sufi. Nah maka betul, rubbama abbar anil maqam man istasrafa alaihi, bahkan belum istasrafa juga baru menghafal, menukil, mengkaji. Yang katakanlah kita baca dari mukharrar lah katakanlah. Itu bisa, tetapi ya kita lihat ahwalnya, kita lihat perilakunya apa tidak menerjemahkan ucapannya ya. Makanya penjelasan tentang suhbah, tentang mursyid itu selalu ya, Imam Ibn Athaillah pernah mengatakan Allahumma sholli ya, bersahabatlah dengan orang yang halnya, yang makolnya, yang ucapannya menyatakan halnya. Artinya lidahnya, apa yang dikatakan lidahnya itulah penjelasan tentang keadaan jiwanya. Adapun sekedar mendengar keterangan tasawuf bisa saja disampaikan oleh siapapun. Rubbama abbara 'anil maqami man istasrafa alaihi wa rubbama abbara anhu man wasala ilaihi. Dan boleh jadi yang mengungkapkan tentang makom juga orang yang sudah sampai kepada makom tersebut. Wa dzalika multabisun, dan itu mungkin membuat rancu. Orang ini yang ngomong sampai apa belum? Punya apa tidak makom? Itu nggak bisa membedakan. Illa ala sahibil basirah, kecuali orang yang memiliki basirahnya. Yang basirah itu mata batin. Kita menerjemahkannya begitu. Mata hati, mata batin. Kok ada matanya? Rohani jika
telah memiliki sifat-sifat mulia, memiliki akhlak, maka punya kecerdasan spiritual. Apa yang dipandang oleh mata ini, yang didengar oleh telinga, maka dia menangkap hikmah di belakang makna itu. Apa yang dilihat matanya makhluk ini, batinnya melihat kholiknya, penciptanya. Apa maksudnya? Ya. Kan kita tahu itu. Apabila kita kena musibah, Allah akan naikkan derajat. Itu kan kita bisa sampaikan tuh kata-kata itu. Tetapi ya, orang yang betul-betul menghadapi, nah ini dilihat halnya sesuai nggak dengan ucapannya. Dia bilang begitu, musibah itu meningkatkan derajat kita. Kan begitu, kita ngedenger. Wah hebat ini Ustadz. Yang pertama kita terima itu pasti begitu. Derajatnya udah tinggi, bener nih Ustadz nih. Ya, gitu. Nah, dibuktikan oleh kenyataan hidup. Nah, begitu kena ujian, wah ternyata Ustadz lebih gak sabar daripada kita ya. Gitu. Nah itu dilihat halnya. Maqal itu dilihat halnya. Hal dalam tasawuf, kalau kita menerjemahkannya langsung aja perilaku, gitu, tingkah. Nah, sebetulnya penjelasannya dalam tasawuf, kenapa hal itu adalah keadaan jiwa, di mana perbuatan, perilaku bukan dimotivasi oleh pikirannya, tetapi dimotivasi oleh jiwanya. Artinya dia menunggu sabar itu bukan karena ada maslahat. Yang kalau maslahat itu dapat, nggak sabar lagi, tapi dia memiliki sifat sabar. Yang mana sifat sabar itu dapat mengalahkan musibah yang ada di luar dirinya yang sedang dihadapi. Ya, kami Ustadz bisa aja orang nanya, saya ada problem ini. Langsung ya, kita bilang, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Sabar. Gitu. Nanya lagi, datang lagi, malah nggak sabar Ustaznya. Udah gue bilang sabar, lu masih nanya lagi. Gitu. Ya itu kan bicara tentang makom. Makom itu adalah kedekatan jiwa seseorang kepada Allah. Makin banyak sifat, makin dekat kepada Allah. Gitu. Maka orang akan memiliki makom demi makom demi makom. Jadi istilahnya makom, maksudnya adalah kedudukan demi kedudukan yang semakin dekat. Semakin bertambah akhlak, semakin dekat kepada Allah. Bukan jaraknya, tetapi ya, penyaksiannya, rasa batinnya itu dekat. Gitu. Dekat. Nah, siapa yang memiliki basirah ini? Ya, dialah yang mengerti dari orang yang mengungkapkannya, apakah orang yang mustasrif alal maqam atau yang wasala ilal maqam, al-wusul ilal maqam. Kenapa? Karena orang yang mustasrif, orang yang mempunyai mata batin ini, ya, orang yang betul-betul mendapat inspirasi, ya, ilham. Banyak sekali inspirasinya di situ. Ya, karena ilmu tentang makom itu bukan hanya ya, menjadi teori yang numpuk di pikiran, tetapi telah dia ubah ya, menjadi karakter yang ada dalam jiwanya. Jadi apabila dia mengungkapkan, ya, seolah-olah dia menambah paham baru, ya, sehingga dia merasa senang, merasa suka, merasa bertambah kemudahan untuk mengamalkan. Ya, ini hikmah yang pertama.
Yang kedua, la yambaghi lisaliki an yu'abbira an waridatihi fa inna dzalika yuqillu amalaha fi qalbihi wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. Allah. Ya. Tidak patut bagi seorang salik mengungkapkan tentang warid. Ya, apa warid itu? Ilmu yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, warid itu adalah ma yaridu minallahi min nur ila qalbihi. Cahaya yang datang dari Allah langsung ke hatinya. Cahaya ini, nur ini banyak, ya. Banyak. Apakah berupa futuh itu keterbukaan, ketersingkapan sesuatu, ya, sehingga dia memahami lebih luas, ya, lebih dalam, betul-betul terbuka. Seperti misalnya orang yang belum mengalami hidup, masih umur remaja, dia tidak tersingkap bagaimana hidup dengan segala konsekuensinya, dengan segala resikonya, sehingga dia boleh melakukan sesuatu dengan masak dan matang. Itu kan nggak tersingkap kecuali dia melewati dulu, gitu. Ya, udah umur 90 tahun, banyak sekali itu pituahnya. Jangan begini tong, kudu begini, gua udah ngeranapin, udah begini gitu. Nah, putuh itu tidak perlu melewati proses itu, tetapi Allah buka dan dia paham, ya, bahwa hakikat sesuatu itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Maka kita paham, mengerti. Kenapa ulama-ulama dulu, tokoh-tokoh mursyid itu banyak yang muda-muda. Ya, dulu, kalau sekarang kayaknya nggak cukup dah. Ya, karena udah umur 20 tahun masih main game. Ya, Imam Junaidi 21 tahun itu jadi mursyidul kamil. Hafal Quran, hafal ribuan hadis, fikih 4 mazhab selesai, dan sekarang ya, kita masih terus ngaji terus, ya. Gitu. Ini udah umur 60, ya. Masih ngaji baik, ya. Umur 60 saya umur, ya, Masya Allah. Kirain masih muda, gitu. Darahnya masih muda soalnya. Artinya ya wajar kalau yang tuaan romannya rada pengalaman, gitu ya, wajar. Ya, tetapi seorang yang mata batinnya cerdas, sifat-sifat akhlaknya sempurna, maka pandangan batin itu kan kepada memandang sesuatu itu jauh sekali, ya, bahkan lebih jauh daripada orang yang sekedar punya akal yang sehat, yang cerdas, ya, dibanding kecerdasan spiritual. Maka mereka sekali beramal, paling sehat itu untuk di surga, tapi yang lebih sehat lagi untuk Allah. Surga juga nggak pengen, kan itu jauh sekali jangkauannya tuh. Kalau kita masih amal untuk sekarang, hasilnya ada nggak gitu ya. Kalau nggak ada yang bayar, ngapain gue berbuat, itu kan masih pendek sampai situ itu. Nah mereka, maka al-kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sengaja dibuka lima ba'dal maut, al-jannah war ru'yah. Orang yang cerdas spiritualnya berbuat itu bukan atas dasar nafsu. Dan amal itu dilakukan untuk setelah mati. Ada dua setelah mati itu, surga dan ru'yatullah. Jadi ada yang berbuat untuk surga, ada yang berbuat untuk syuhud. Untuk Allah, nggak kepengen apa-apa, kepengen Allah saja. Artinya seorang yang
batinnya cerdas, ketika dibukakan oleh Allah putuh, dan dia mengucapkannya, dan dia belajar dari ucapannya. Karena semua perilakunya dia sudah tidak melihat dia ini anugerah dari Allah. Kalau kita kan masih kita, kitanya ngomong langsung orang, ya, kelepak-kelepak langsung terkesan gitu. Mantap banget kita. Itu dia boleh konsep seminggu kan. Diapalin, dikonsep, wah supaya kelihatan sistematik, keren, gitu, populer, wah. Padahal orang nggak ada yang dengerin dia, ya, lagi GR didewekan. Ini orang Bekasi semua kan ya, ngerti ya ngomongnya. Nah maka ada hikmah seperti ini, la yambaghi lis-saliki an yu'abbira an waridatihi. Tidak boleh kalau masih salik, masih mubtadi, mengungkapkan tentang apa yang datang ke dalam hatinya. Katakanlah waridat ini kasab, katakanlah waridat ini putuh, katakanlah waridat ini mimpi. Wah saya mimpi kutub itu datang ke rumah saya, apa tandanya ya? Jangan dipikirin tandanya, udah. Ya, karena kalau lihat takbir sebetulnya dia nggak perlu kagum karena kagak tahu ilmu takbirnya. Ngelihat Ka'bah, ngelihat aulia, ngelihat Nabi, ngelihat Quran, ngelihat yang simbol-simbol hidayah, itu maknanya menunjukkan bahwa jalan Anda sudah betul. Anda berada dalam jalan yang benar. Nggak perlu mikir mau jadi wali kayaknya saya ini, pelan-pelan gitu. Ngapain pelan-pelan kalau mau jadi wali? Cepat-cepat. Itu waridat. Ya. Karena setiap begini, kita mungkin banyaknya kita tidak menyadari perbuatan yang kita lakukan karena Allah, itu kita nggak menyadari. Kalau menyadari mah bukan karena Allah namanya. Gue karena Allah dah. Makanya sampai subuh-subuh, gue ikhlas. Kok gak percaya lu, gue ikhlas. Ikhlas sampai ngotot begitu. Ya. Tidak menyadari kalau dia berbuat karena Allah itu. Tidak menyadari, tahu-tahu ada waridnya. Karena likulli wirdin warid. Nah, saya sering menjelaskan apa wirid itu sebetulnya di dalam terminologi tasawuf. Kita menyebutnya wirid itu udah jadi amalan dah. Apabila amalan kita sering baca, kita apa ya? Kita kekelkan wirid udah. Tapi bukan hanya sekedar itu, ada makna plusnya. Wirid adalah amal yang dilakukan terus-menerus karena Allah. Kalau nggak karena Allahnya nggak jadi wirid. Cuman ketika istilah itu menyebar di awam, udah. Ya, ada wirid ini nggak? Apa? Kemat. Wah, wirid kemat. Ya. Ada wirid buat nyari duit nggak? Itu udah jadi istilah umum. Ya. Kalau tidak, kenapa mereka mengatakan likulli wirdin warid? Warid ini adalah satu balasan Allah ke dalam jiwa, bukan dalam bentuk pahala, sawab, ajrun, tetapi bentuknya nur. Makanya wirid ma yaridu minallahi ya min ilal qalbi min nur. Cahaya yang Allah sisipkan ke dalam hati sebagai balasan dari perbuatannya untuk Allah saja. Nah, seorang salik adalah seorang yang sedang melakukan melakukan wirid. Makanya ulama sufi menyebut itu zikir kamu wirid, mujahadah kamu wirid, puasa kamu wirid. Untuk kamu jadikan apa? Pendekatan kepada Allah. Meskipun bahasa pendekatan ini dalam teori, dalam praktek yang apa ya? Praktek yang beneran itu nggak boleh disebut pendekatan. Untuk Allah saja. Karena Imam Syarani mengatakan orang yang ibadah
niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, hadza min daqaiqir riya. Kita makan jadi kebanggaan semua ini mayuqarribuna ilallah kan itu lughaan. Meskipun bahasanya mayuqarribu tetapi maknanya dalam praktek tarbiyah itu akan berbeda dengan makna umum. Ya. Nah, maka tidak boleh itu orang dalam perjalanan ya, nyeritain apa saja yang terjadi, tidak boleh. Hikmahnya ya, Imam Ibn Atta ada di belakang dulu itu di depan itu menjelaskan bahwa apa yang datang itu seolah-olah berkata nahnu fitnatun fala takfur. Ya, kalau bulan puasa itu kan ada makanan-makanan yang mengemeng-emeng kita pengen makan, maka itu dikatakan hadza fitnatun. Ini ujian, ntar bukanya maghrib. Ini udah buka baik. Tidak boleh kalau belum usul, belum sampai. Maka ada satu qasidah dalam orang sufi, al-bu'du lana lailun wal fajru huwal waslu. Kalau masih dalam perjalanan itu malam, itu masih jauh. Kalau sudah usul nanti kalau sudah terbit matahari. Ma'arif, syamsul ma'arif, matahari ma'rifat. Nah, maka tidak boleh nyeritain apa baik. Gua kalau wirid ini kenapa ya terus ya kuping saya mendengar semua berzikir, tutup. Begitu lagi wirid, ada orang melihat malam itu di atas rumah saya terang, saya lagi wirid itu. Jangan untuk apa-apa, jangan ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, buang agar jangan dan tidak ada apa-apa. Itu fitnah. Apalagi apa diceritain mah, udah berhenti di situ, udah berhenti. Karena seolah-olah itu tujuannya, bukan. Ya. Orang di dalam tasawuf, orang yang berjalan itu menuju kepada as-salik ilallah. Apa yang Allah berikan itu bukan Allah, kata mereka. Maka jangan menuju kepada apa yang Allah berikan, tetapi untuk Allah. Man wajadallah wajada kulla syai'. Orang yang udah dapat Allah dapat semuanya. Kenapa? Karena ada hukumannya. Fa inna dzalika yuqillu amalaha. Karena konsekuensinya itu akan mengurangi amal waridat itu. Ya. Di mana fi qalbihi, di hatinya, proses waridat yang datang kepada dia untuk kemudian jadi hal yang nanti akan mendorong dia kepada amal, itu berhenti di situ. Lah udah wirid, udah dapat didatengin kutub, akhirnya udah berhenti wiridnya tuh. Nah, udah kutub. Itu. Ya. Bahkan wa yamna'uhu wujudas sidqi ma'a rabbih. Itu mencegah kesidikan, ya, adanya sidik, adanya kejejegan hati untuk Allah di dalam ibadahnya, ya, kepada Allah itu berhenti di situ, dicegah. Sedangkan orang yang berjalan menuju kepada Allah adalah orang yang sedang membetulkan hatinya. Membetulkan ini sidik. Sidik itu kan betul. Nih, meja nih kalau jejak ini sidik, enggak goncang pisan, rata banget, pas. Itu sidik. Begitu juga ibadah untuk Allah itu pas, enggak. Nah, Allah kasih waridat. Ngagul. Apa kalau ini mungkin bahasa Arabnya enggak dikasih kata ngagul aja, padahal maksudnya ngagul. Apalagi selain ngagul bahasa gitu? Ngambul, ngeblaur katanya gitu. Apa baik. Nah, ini akan
menggoncang kesidikan dia kepada. Kalau menggoncang kesidikan dia kepada Allah, maknanya dia nggak berjalan menuju kepada Allah. Kan saya sering jelas. Inilah bahasa praktek, kan? Bahasa praktek yang nggak tertulis. Bahwa orang yang bertarekat itu adalah orang yang membetulkan hatinya dalam melaksanakan hidup ini, amal ini, ibadah ini tegak lurus untuk Allah. Meskipun dia sudah baiat 20 tahun, tapi kalau dia tidak menyadari bahwa tarekat itu perjalanannya adalah membetulkan hati agar menghadap kepada Allah. Jika dia tidak menyadari itu, dia tidak berjalan. Maka jika terganggu kesidikannya oleh apa tadi itu? Ngagul, kesidikannya terganggu. Ya, ini belum saya keluarin keramat saya, kalau keluarin itu kan ngagul. Nah, keramat pakai dikeluarin, memang sirkus. Nah itu. Nah, makanya Imam Ibnu Arabi pernah bilang, yang boleh ngomong hakikat adalah yang udah ngedenger dari Allah langsung. Gitu. Bukan teori yang kita siapin. Gitu. Maka mereka itu baca ayat, ada makna yang Allah berikan di situ, pingsan. Kita mau udah hafal kagak pingsan. Orang hafalnya buat ujian. Habis ujian malah hilang hafalannya udah. Ya, pingsan terus kagak lulus, pingsan tuh. Tidur 2 hari kagak lulus. Ya. Itu ini yang berbaring di sini nih, termasuk saya nih di Al-Azhar begitu. Ya. Nah, maka maka kisah seorang wali ya sudah usul ilallah, maksiat tapi begitu taubat nyambung lagi. Kita mau ngomong bener banget maksiat aja, lidah kita itu udah malu didewekan ngomong tuh, dan nggak ada ilham lagi, udah mati. Perbaikin lagi hati kita, baru berani ngomong. Makanya kan orang disuruh nasihat nggak mau, saya masih kagak bener kan, katanya gitu. Ya boleh jujur begitu, tetapi bukan berarti orang itu bisa lari dari saling tegur sapa. Ya. Karena di dalam Islam ada aturannya. Ya saya ini masih banyak maksiat, berarti ya jangan negur orang ya tentang maksiat yang ente lakukan. Kalau yang enggak ente lakukan boleh, itu tetap tidak terbebas dari tugas untuk saling tegur sapa dalam agama ini. Nah, la yang bagi lisalik an yu'abbira an waridatihi, ya, ilmu wahbiyah, asrar tauhid, ya, maka tidak boleh sengaja ini tidak boleh mengungkapkan. Bahkan disuruh disembunyikan, disuruh dipelihara, dan jangan ada orang yang melihat kecuali gurunya. Dia tanya kepada gurunya, saya kok begini minta maaf. Gitu. Bukan menunjukin juga, ya, bukan. Itu disebut dalam manhaj tasawuf itu mudzakarah. Jadi murid ketika melakukan tarekat ada manhajnya, apa? Zikir, mujahadah, suhbah, dalam hal ini mujalasah, artinya duduk bersama mereka, khalwah, duduk bersama Tuhannya, kemudian mudzakarah. Nah tadi itu takut terjadi apa-apa, bilang bukan untuk menunjukkan bahwa dia udah maju di perjalanannya rohaninya, kedekatannya kepada Allah, bukan. Untuk minta pendapatnya, penerangannya apa, ya. Itu boleh, tapi kepada orang lain tentang waridat tidak.
Ini enggak, begitu dia baca zikir hizib Syekh Abdul Qadir, terus Syekh Abdul Qadirnya datang. Ya, dia masih saling, karena dia nggak mengerti apa maksudnya. Ya, maka tidak boleh diceritakan. Itu akan mengurangi proses warid itu ke dalam dirinya itu. Maka manfaatnya tidak sempurna, dan kemantapan waridat itu ke dalam hati juga qalil, lemah, nggak mantap. Nah ini perlu perlu disembunyikan. Nah maka susah, orang menyembunyikan itu susah. Itu juga satu ujian. Begini, siapapun kalau mendapat anugerah dari Allah itu gembira, apapun, baik rezeki fisik dan rezeki rohani. Orang habis gaji kan mencorong matanya, paling enggak dia enggak bisa tuh kegembiraannya itu diendap di dalam hatinya, dia mesti dia ucapin. Kita ke mallnya, nah itu kan ungkapan, wah punya duit berarti kan, gitu. Begitu pertengahan bulan mah diem ya. Setiap rezeki yang kita terima dari Allah nggak sabar untuk mengungkapin. Ya, maka ada hadis itu, ista'inu bil kitman ala qadha'i hawajib. Begitu juga orang yang mendapatkan waridat, nggak sabar. Mau bilangin apa ya? Gua nggak sabar, itu ujian. Dan itu lebih berat daripada melawan hawa nafsu yang lain, lebih berat. Dan pada level itu ya, mujahadatun nafas yang paling susah, Maka itu sebab kita sering mendengar seorang guru tiba-tiba marah dengan muridnya karena si gurunya tahu si muridnya banyak mendapat waridat. Ya, dia takut muridnya ini rusak, maka terpaksa gurunya bersifat tegas dan selalu merendahkan muridnya. Kamu apa? Kamu syekh? Kamu apa? Kamu? Itu bukan menghina sebetulnya, tapi membantu dia untuk memelihara, menjaga waridat yang ada di dalam dirinya. Ya, ini hikmah ini memang terlalu eksklusif ya, terlalu eksklusif. Ya, adapun makna umumnya, kita kalau dapat anugerah apapun, ya, jangan cerita-cerita, apalagi sekarang zaman Facebook. Makanan enak dikit cepret. Itu akan ada fitnah, ada ujian. Punya baju baru yang pertama kali terlintas Facebook, TikTok, ya. Apalagi yang paling buruk, laki sama bininya lagi disenterin aja, kan banyak yang melihat. Kalau jelek nggak apa-apa, ini mah cakep, nah itu kan fitnah. Kalau jelek maka ada yang melihat. Nah, ketika sesuatu yang Allah berikan, maka jangan diumbar-umbar kalau kata kita. Ya. Wa qala radhiyallahu anhu, la tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq illa antara annal mu'tiya fihim maulak fa in kunta kadzalik fakhudh ma wafaqakal ilma. Nah, maka begini, seorang yang sudah hidupnya dengan Allah, maka ketika dia memberi kepada Allah, tidak kepada orang, maka dia tidak mengingat-ingat pemberiannya, karena ya, pemberiannya adalah merupakan isqatul wajibat, menggugurkan kewajiban. Ya, maka dia memberikannya kepada Allah.
Dan ketika dia di pihak yang menerima pun menerima dari Allah bukan dari orang, sehingga dia tidak merasa, bukan tidak merasa, tidak tunduk kepada dunia. Mungkin orang banyak menerima dari orang sehingga dia tidak mampu berkata hak kalau orang itu salah. Itu artinya bahwa dia tidak menerima dari Allah. Nah, kecuali punya pandangan batin seperti itu, maka boleh menerima dari pemberian orang. Kalau tidak, tidak. Ada seorang sufi dengan seorang faqih dipanggil oleh seorang Amirul Mukminin. Saya minta nasihat dari engkau, saya sedang begini. Kamu ulama faqih ini nasihatin, bla 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 bla. Kamu ulama fikih nasihatin, ulama sufi nasihatin. Begitu mau pulang, dikasih sebungkus duit. Yang ulama faqih nerima, ketika orang sufi tidak. Ya, akhirnya pulang dia. Kenapa ente nggak diterima? Ente tidak boleh adabnya seperti itu kepada Amirul Mukminin, itu menyinggung perasaan dia. Oh ya, nggak apa-apa. Udah satu kali dipanggil lagi dua orang itu. Dalam perjalanan maka si sufi bertanya kepada si faqih. Sekarang saya mau tanya ente. Kalau nanti Amirul Mukminin itu minta pandangan, yang mana pandangan yang akan kita berikan bertentangan dengan kemauan dia, berani kamu bicara? Aduh, gimana ya? Tuh, karena duit. Itu. Karena duit tuh. Maka kata sufi, itu sebabnya saya nggak mau menerima. Itu. Nah, kalau sudah bisa melihat bahwa itu untuk Allah dan dari Allah, maka silakan. Saya ingat ada satu kisah. Seorang ulama sufi punya putra, dan putranya mungkin dia berfirasat ini akan menjadi seorang sufi lagi penggantinya. Tapi putranya ini punya mertua kaya raya. Lalu mertuanya itu meminta agar menantunya itu tinggal di daerah dia. Kata bapaknya, jangan. Kecuali kamu berani menasehati mertua kamu ketika dia melakukan kesalahan. Iya, akhirnya ngikutin mertua itu. Lo mertuanya kaya, namanya ustadz kan kagak punya duit. Habis dulu, lidahnya nggak mampu. Balik ke bapaknya, saya pulang lagi dah. Ngapa? Orang kuat. Setelah kuat baru boleh. Banyak kisah-kisah dalam di dalam tarbiyah mereka itu. Nah ini, la tamudanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiq. La tamudanna yadaka, jangan kamu menyodorkan tanganmu ilal akhdhi. Kalau kata kita mah, jangan celutak. Apa celutak? Tahu celutak? Kayaknya orang ya. Muris mah tinggian lagi tuh bahasa. Ini meminta apa bawaannya? Ya, jangan kamu ulurkan tanganmu untuk mengambil dari orang lain. Ya. Dengan ini juga kenapa? Wala tamudanna. Ini ada konteks makna bahwa kamu mintanya dengan penuh hina dina melas gitu. Ya. Penuh apa ya? Ya orang emang kalau perlu makan begitu, apalagi kalau orang datang mau minjem karena dia udah kedesak, mesti datangnya itu ya dengan menghinakan dirinya, itu memang sudah. Makanya dikatakan anal ihtiyaj zalil, katanya itu. Ya, keperluan itu membuat orang jadi hina. Gitu. Ya. Apa? Meminta itu zalil, ya, hina. Illa antara, kecuali kamu memandang annal mu'titihim, ya, bahwasanya yang memberi bihim
di tengah-tengah mereka, yakni bainahum, maulaka itu Tuhanmu. Dia hanya tidak melihat pemberian yang sampai kepadanya dari tangan orang itu adalah dari Allah. Manusia hanyalah asbab wa wasaid. Ya. Ini penglihatannya bukan saja ilman, tetapi imanan wa dzauqa. Ya. Pandangan hatinya. Gitu. Kenapa dulu kan zakat misalnya, sedekah itu. Dulu zaman daulah Islam itu ada wizarahnya, ya, khusus. Nggak ada itu ulama nanganin itu, nerima itu nggak ada. Nah, di pertengahan perjalanan daulah Islam itu melihat bahwasanya Amirul Mukminin dengan keluarganya poya-poya pesta pora. Jadi mulai orang-orang sufi menjadi kejaran orang-orang yang berharta untuk menerima zakat dan sedekah agar diberikan kepada masyarakat. Ya, sejak itu perbuatan yang masyhur di ummah itu ya sampai ke kita gitu. Jadi banyak, ada Bajnas Maongko, ya, Kiai Maongko, Ustadz Maongko, ya, di madrasah Maongko banyak ongkohnya, gitu, untuk membagikan. Akhirnya bahkan segala pemberian, ya, sebagai jalan orang bersedekah, berzakat, hadiah, ya, yang dianggap pahalanya tinggi, bermanfaat, itu kepada para ulama, sehingga membuat para ulamanya, para kiainya tamak ngarepin pemberian orang. Nah, di dalam tasawuf itu merupakan adab, ya, untuk tidak meminta kepada siapapun. Ya. Nah, akhirnya orang-orang sufi menjadi orang yang terpercaya untuk membagikan harta agar sampai kepada haknya. Bahkan ada nih seorang sufi ngelihat orang sekampung kok pelit, nggak ada sedekahnya. Akhirnya apa? Terpaksa dia orang yang bekerja dan dapat duit. Lalu dia ngelihat orang sekampung ini sama sekali nggak ada sedekahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia berhenti bekerja. Kerjaannya apa? Kerjaannya ziarah ke rumah orang. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ustad, ini Ustad, ngobrol-ngobrol, makan dulu Ustad. Ya, makan di situ. Pagi tuh, ke siang tuh. Ntar sore pindah lagi ke rumah orang, makan. Untuk apa? Agar orang itu ada sedekahnya. Nah, besok pindah lagi ke rumah orang, besok pindah ke rumah, sampai 40 hari, ya, balik lagi tuh ke sini. Lah yang di sini udah kangen. Mana itu Ustaz? Lama banget nggak ketemu. Makan lagi terus. Ini hati-hati kalau niatnya nggak bener, ya, jangan sampai dijadiin peluang. Wah, mantep nih, ide nih, ya, tidak, ya. Ya, kayak Ustadz kan tiap hari ada maulid, nggak masak di dapur itu, ya, bawa berkat terus. Pas pulang kagak bawa berkat, ngomel bininya. Tadi malas banget saya bawa berkat, kagak masak bang kita. Saking kok jadi tradisi itu. Tradisi ini boleh, tapi ruhnya sebetulnya udah bagus di tradisi kita ini. Sampai kita memandang pokoknya berkat itu halal. Orang yang digedein dengan berkat pasti jadi orang soleh. Karena halal banget itu. Ya, harta yang diberi dengan ikhlas dan dibacain doa. Waduh. Tapi kalau orangnya tamak, enggak Pak. Syubhat tetap. Enggak bisa. Tetap kalau kitanya tamak sebagai ustadz, syubhat. Berarti ngegedein anak dari pemberian orang ya subhat. Ya, nggak bisa itu. Karena
jelas ya, apa pandangan mereka ketika mereka itu menerima pemberian orang. Bahkan ya, orang-orang sufi lah, bahkan banyak seorang syekh ya, melihat murid-muridnya berada, dia ambil ya, pankhud min amwalahum sadaqah minal aghniya ya ilal fuqara sadaqatan. Suruh diambil harta ya, dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Nah, perannya itu adalah ketika daulah Islam, maka terus berperan sayanya menjadi amalul ummah, menjadi masyhur. Ya, kalau cari dalilnya nggak ketemu tuh, tetapi ya, ulama, tapi pembahasan fikihnya banyak, dan bahkan di dalam tasawuf adab-adabnya juga diterangkan. Nah, kalau orang yang nggak tahu hukum fikihnya dan nggak tahu adabnya, betul-betul terbawa oleh adat, ya, oleh adat. Makanya ada istilah ini, si kiai yang murid-muridnya banyak, seolah-olah anaknya ini merasa orang-orang itu muridnya berhutang budi kepada bapaknya, maka lu kudu ngasih sama gua. Ini juga tradisi yang buruk, syubhat jadinya. Natamak. Nah, maka la tamuddanna yadaka, jangan merendahkan dirimu meminta-minta ya, ilal akhdhi minal khalaik, kepada orang, illa antara annal mu'tiya fihim maulak, kecuali kamu melihat bahwa yang memberinya Allah, orang itu hanya sebab. Fa idza kunta kadzalik ya, jika engkau demikian, artinya engkau sudah melihat bahwa yang memberi itu Allah, fakhudh ma wafaqakal ilma, maka ambillah ya apa yang telah selaras kepada kamu akan ilmu ya, artinya sesuai dengan pengetahuan kamu. Kalau kamu rasa ini dari Allah, ambil, kalau enggak jangan, gitu, untuk mengambilnya. Artinya kamu jangan mengambil kecuali pada saat itu engkau mengetahui bahwa kamu mengambilnya dari Allah, maka wajaza laka akhdhu, maka bolehlah mengambilnya. Kalau tidak, tidak ya. Nah, dari sini maka ulama-ulama sufi, dalam ini kan pembahasannya fikih sebetulnya, tapi orang sufi yang memandang bahwa secara zahir dari hikmah ini ya, seseorang tidak boleh mengambil kecuali dia seorang yang mukallaf, yang rasyid dan taqi. Seorang mukallaf dan dia seorang yang rasyid ya, seorang yang telah mendapat petunjuk bimbingan di dalam pikirannya, di dalam hatinya, dan seorang yang bertakwa. Adapun orang-orang sufi ketika itu melakukan, dia mengambil juga, tetap sifatnya adalah lil musa'adah wal mu'awanah ya, kepada orang lain ya, bukan kepada dirinya, atau dalam keadaan perlu yang mendesak untuk itu, bukan untuk poya-poya, bukan untuk ya. Itu maksudnya. Boleh minta tolong kepada orang ketika perlu. Kan banyak kita di jalan, orang tiba-tiba nggak punya ongkos, itu boleh minta. Hak dalam agama ya. Ada hak dia di kita semua, itu agama tuh ya. Maka gak, saking ada haknya, kita sering tuh haji tuh ya, deket-deket saya kehabisan duit gitu. Banyak sekali itu. Saya kenapa sering nemuin begitu ya di Mekah tuh, tampangnya punya duit kali soalnya Pak. Wah ini nih tampangnya di Madinah, di Mekah, ya Allah, Masya Allah ya, bifadlillah ya. Cuman bingungnya kalau saya sendirian
Nah kalau ada temennya mah ada duit Kak. Dan kalau lagi diminta, ada aja temen itu yang punya duit. Nah ini Pak, orang haji kemarin itu orang berduit pisan. Nah itu apa? Boleh itu dalam fikih juga boleh, itu dibahas dalam fikih banyak dalam bab zakat ya, dalam bab sedekah. Tapi dalam bab tasawufnya dia mesti melihat bahwa pemberinya Allah. Ya. Berarti dalam keadaan butuh banget, bukan menghinakan diri untuk meminta dan wa qala radhiyallahu ini masih nyambung. Wa rubbama istahyal 'arifu an yarfa'a hajatahu ila maulah Allah. Iktifa'an bi masyiatihi fa kaifa la yastahyi an yarfa'aha ila khaliqatihi. Boleh jadi orang yang arif itu malu untuk mengajukan keperluannya, memohon, mengajukan keperluannya kepada Tuhannya. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan kehendak Allah, pengetahuan Allah. Ya. Mereka meyakini bahwa jika perlu, maka Allah akan memberi. Gitu. Maka kalau nggak perlu, ngapain? Gitu. Nah, maka hidup ini nggak bisa nggak perlu. Maka setiap saat orang mesti, artinya setiap orang mesti berusaha. Gitu. Namun mereka para arif enggan meminta gitu, enggan. Adapun ada perlu, ini berarti Allah memberi, maka dia berusaha. Tapi kalau meminta, ya Allah, lo punya mobil ya Allah, saya pengen, Allahumma inni as'aluka sayyaratan jadidatan ya raqiyatan ya wala taksitan. Tidak. Itu yang dimaksud mereka tidak meminta itu adalah untuk hajat yang apa kalau istilah di kita kan ada istilah primer, sekunder, tersier. Ya. Ini yang tersier ini udah nggak ada dalam kamus mereka. Gitu. Nah, bagaimana la yastahi an yarfa'a ila khaliqatihi. Bagaimana dia tidak malu sama Allah aja malu, bagaimana sama orang. Ya, kecuali ketika dia tadi lil mu'anatil akhar, lil mu'anatil ghair, lil musa'adatil ghair, baru dia mengambil dari sini ke sana, dari sini ke sana. Dirinya tidak. Ya. Nah ini akhlak atau adab mereka. Kenapa di sini menggunakan kata arif? Rubbama stahyal arif. Biasanya orang yang berkaitan dengan perlu itu adalah orang yang fakir. Ya. Karena orang fakir itu ada beberapa, artinya berbagai macam. Ada orang fakir, orang yang sabar. Ya. Orang yang sabar ketika datang keperluan, mereka tidak meminta. Ya, kalau diberi, mereka mengambil. Ya, ada orang yang meminta dan mengambilnya. Ya. Dan sudah dia tahu bahwa saya perlu, berhak meminta, dan orang memberi dan mengambilnya. Sudah nggak berpikir, ini siapa yang beri? Tidak. Ada yang tidak meminta, jika diberi, dia mengambil, dan ada dia tidak meminta.
Dan jika diberi, dia pun tidak mengambil. Nah, maka orang arif tidak semua itu. Ya, dia ukurannya adalah haya dan yara annahu min maulah, selesai. Maka sudah barang tentu dia tidak punya keperluan. Ya, tetapi dia yusaddid hajatan nas, menutup keperluan dan kebutuhan orang. Semua kisah-kisah para arifin, para aulia itu, ya, mereka tuh nggak ada yang punya uang, tetapi tanggungan di bawah dia itu banyak sekali, dan semua diberi. Itu semua kisah Ibrahim bin Adham, kisah Dunun al-Masri, kisah Bishril Hafi, kisah Ibnu Farid, kisah, ya, hatta al-Imam Syazili, Sidi Abdul Qadir al-Jilani, apalagi Sidi Abdul Qadir al-Jilani, ngumpulin anak yatim itu ratusan, ngumpulin janda-janda itu juga puluhan, ya, sampai dia punya takiyah itu dalam kisahnya. Semua itu makan pakai hidup di bawah tanggung jawab. Padahal ada kisah Ibrahim bin Adham, muridnya makannya dengan dia, ngaji sama dia, makan sama dia. Satu ketika habis ngaji, begitu habis ngaji menyuruh makan, makanannya sedikit. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kamu tunggu ya, ini makan kayaknya nggak cukup dah, tunggu dah, ya, jangan makan dulu, tunggu. Dia pergi cari makanan, sampai kemalaman. Baru dapat, begitu pulang melihat muridnya pada tidur, nangis dia langsung, ya Allah, nungguin kelaparan kali, nungguin saya kelaparan sampai tidur. Pas dilihat makanannya habis. Saya udah makan duluan, kata jangan makan, tapi tetap dibangunin, ini kamu pasti gak kenyang makan. Ya, sampai seperti itu. Artinya kalau Ibrahim bin Adham itu tidak minta ceritanya, dia kerja. Jadi kuli di induk. Jadi kuli dulu di induk baru. Sekarang mah orang ada dah. Ya, orang kuat dah. Mendingan minta cepetan. Ya. Nah itu. Itu kisah-kisah para aulia. Mereka tidak punya keperluan. Ya. Baik. Naqif huna walhamdulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.